Rudi Haji Muhammad Rudi, dan dikenal HMS. HMS tuh kapal perang memang. Kalau di Amerika tuh HMS itu kapal perang. Jadi kapal perang yang Pulau Sumbawa ini Bang Rudi. Lagi saya hormati Pak Asisten 2 Kota Bima, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Wakapolres, kemudian Pak Kepala Dinas ya Kesehatan Kabupaten atau Kota ya? Kabupaten ya. Coklat, satunya coklat, jangan-jangan dalamnya coklat juga. Yang urung bapak sedih ya, teman-temannya keluarganya sedih, itu COVID datang. Tapi kalau bapak gembira, enjoy, happy, COVID datang. Dan Pak Lurah, ya, Pak Alim Ulama, Bapak Ibu sekalian yang terbaik. Sengaja saya setiap ke Pulau Sumbawa itu pasti yang pertama pasti ke Bima. Kenapa? Karena Bima itu sejak saya pertama tugas ke NTB, pertama menginjakkan kaki ke NTB setelah dari Mataram itu saya ke Bima. Karena cintanya saya dengan kota Bima. Ya. Karena Bima ini menurut saya pribadi, saya sampaikan tadi di mobil dengan Pak Wakil Bupati, permasalahan di NTB ini barometernya adanya di Bima, selain di Mataram. Apabila di Bima masalahnya selesai, semua selesai di NTB. Apabila masalah kendala-kendala di Bima itu terselesaikan dengan baik, maka semua akan terselesaikan juga dengan baik masalah-masalah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena COVID ini sama dengan kalau kita kena batuk, pilek, flu, sama. Ya, COVID ini inkubasinya 14 hari, betul Pak Kadis ya? Ya. Barang siapa bisa melalui permasalahan penyakit COVID selama 14 hari, itu akan sembuh dengan sendirinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi benar, bahwa sejak sejak zamannya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, itu sudah ada, ya. Cuman dulu namanya bukan COVID, mungkin pakai bahasa Arab, saya nggak tahu namanya apa, ya. Nah, jadi COVID ini bukan suatu hal yang memalukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi sudah menjadikan penyakit yang biasa, ya. Tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita dan tidak perlu takut, ya. Sepanjang ditangani dengan benar, ya. Sepanjang ditangani dengan benar, dengan prosedur kesehatan yang benar. Nah, ini tolong disampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, supaya mereka paham COVID emang itu ada, ya, nyata adanya. Memang kalau kita melihat orang kena COVID itu kayaknya main-main, betul Pak Kadis. Yang OTG itu kan kayak main-main, dia bisa jalan sana, bisa belanja sini, keluar sana, keluar sini. Itu beneran, nggak ada yang mati bohongan. Ya. Nah, ini supaya mereka tahu dan memahami. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya hari ini kesini ditugaskan oleh Bapak Pangdam 9 Udayana, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, untuk mengecek kesiapan jajaran Kodim Bima dalam rangka menyiapkan yang pertama adalah posko satgas di masing-masing desa, termasuk juga rumah isolasi terpadu di masing-masing desa. Ini sudah diperintahkan oleh Bapak Pangdam 9 Udayana. Jadi mulai dari perbatasan Timur Bu, Atambua, sampai ke Bali di Gilimanuk, semuanya diwajibkan desa-desanya itu harus memiliki posko satgas COVID dan rumah isolasi terpadu. Tujuannya kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk membantu pemerintah dalam hal ini.
kami TNI dan Polri berjuang ya bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah COVID ini dengan baik. Salah satu caranya adalah kita mengklaster-klasterkan, mengkelompok-kelompokkan, supaya yang kena COVID ini tidak menular kemana-mana. Maka yang kena COVID harus ditempatkan di rumah isolasi terpadu. Nah, kalau yang kena COVID isolasi mandiri di rumah, pasti nularin anaknya, pasti nularin mertuanya, pasti nularin mantunya, dan lain sebagainya. Namun kalau yang kena COVID ditaruh di rumah isolasi terpadu di tiap desa, itu terawasi oleh para nakes dan dijamin baik makanannya sampai dengan obat-obatannya oleh pemerintah. Karena apa? Pak Kades sudah dapat informasi atau belum bahwa dana desa sudah bisa digunakan untuk penanganan COVID dengan jumlah 8% dari dana desa. Sudah Pak ya? Bapak bisa lakukan itu. Ya Pak Kades, nggak usah takut, Pak polisi jangan ditangkap. Ya, ini perintah langsung dari mantan Kapolri, Pak Tito Karnavian. Boleh ditangkap kalau Pak Kades uangnya dibeli bukan untuk COVID, dibeliin sepeda motor, dibeliin tangkap, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibeliin sembako, dibeliin keperluan-keperluan yang ada di rumah isolasi terpadu dan posko Satgas COVID, bagus, saya acungi jempol Pak Kades. Tapi kalau dibuat beliin motor pacar barunya, tangkep Pak. Ya Pak Yusuf ya. Oke. Jadi masyarakat, rakyat khususnya yang ada di Kota Bima maupun Kabupaten Bima tidak perlu takut ya. Semuanya sudah dijamin oleh pemerintah, disiapkan. Kalau ada yang sakit, disiapkan penanganannya. Mulai dari makannya sampai obat-obatannya dan tempatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi pasien COVID yang sakitnya tingkat menengah, itu baru dirujuk ke puskesmas. Dan apabila yang sakitnya makin meningkat menjadi lebih berat lagi, perlu ventilator, tentu alat-alat yang lain, atau memiliki komorbid, itu dirujuk ke RSUD. Sehingga rumah sakit itu tidak penuh dengan pasien COVID, Pak. Jadi kalau rumah sakitnya penuh dengan pasien COVID, kan mencekam wilayahnya, betul nggak Pak? Menakutkan. Nah, ini kita mencegah supaya tidak menakutkan. Ini himbauan saya kepada masyarakat Bima. Jadi tugas kami hari ini adalah mengecek itu. Sudah siap belum? Nah, salah satunya di Desa Talabiu ini, saya lihat sudah ada posko Satgas COVID. Saya tanya Pak Kades, komandan poskonya siapa Pak? Oh, Bapak sendiri. Anak buahnya siapa? Siapa Pak? Sangat penting di sini Pak, peran Pak Kades. Karena ujung tombaknya pemerintah kita ini di kepala desa dengan para babinsa dan babin kamtipmas. Ya, Bapak jangan pernah kendor, Bapak jangan pernah menyerah menghadapi kalau masyarakat susah diatur. Ya, terus lakukan. Diingatkan dengan ibadah Pak. Mudah-mudahan semua yang Bapak lakukan menjadi amal ibadah Bapak dan menyelamatkan kita di akhir hayat nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan pengecekan ini kami juga menyelingi kegiatan pembagian sembako ya kepada masyarakat yang terpapar COVID maupun penyerahan vitamin-vitamin Sumbawa dan besok lusanya lagi di Sumbawa Barat. Akan kami tuntaskan satu provinsi agar semuanya dapat kami tinjau dan kami cek kesiapan masing-masing dandim dalam tugas-tugasnya terkait dengan penanganan COVID-19. Bapak Ibu sekalian,
masalah COVID ini hanya dua. Yang pertama, kita menurut aturan pemerintah, kita akan selamat. Yang kedua, kalau tidak mau menurut, gampang Pak. Bapak cukup menyiapkan ekskavator sama lahan terbuka untuk siapkan pemakaman COVID. Pilihannya cuma dua Pak.